Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Sakahayang? Setelah cukup lama menunggu, akhirnya film ini rilis juga. Dimana kali ini, Sakahayang akan membahas sebuah film yang masih hangat berjudul We Bury the Dead tahun 2024 yang diriliskan di tahun 2026. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya pasangan pengantin bernama Eva dan Mitch yang baru saja menggelar pesta resepsi pernikahan. Di tengah kebahagiaan, mereka pun tak tahu jika di masa depan sesuatu yang mengerikan akan terjadi. I've been trying the resort, but no one's answering. Trying. I'll keep trying. Singkat cerita, berita mengabarkan tentang terjadinya kecelakaan ledakan nuklir di pesisir Pulau Tasmania, di mana cenah semua ini terjadi akibat kesalahan eksperimental yang sedang diuji oleh pihak militer Mama Rika. Tak tanggung-tanggung, akibat ledakan itu, 500.000 populasi yang tinggal di Pulau Tasmania harus tewas dalam sekejap, belum termasuk hewan-hewan dan yang lainnya. Tak hanya akibat efek ledakan, namun juga radiasi tingkat tinggi yang langsung menghantam otak dan syaraf secara langsung. Dan karena banyaknya jumlah korban yang berjatuhan, pimpinan militer US mengundang para relawan yang bersedia untuk membantu proses evakuasi sebelum menjadi penyakit yang tak terkendali. Lantas sambil memegangi cincin kawin, Eva pun turut serta menjadi relawan penanganan bencana. Terlebih saat tragedi ini terjadi, suaminya sedang kebetulan dinas di Pulau Tasmania. This is a task of unprecedented scale to show the resilience and spirit to find. Setelah mendarat di Bandara Tasmania, Eva yang menjadi relawan meminta pada petugas untuk menempatkannya di wilayah Hobart guna mencari keberadaan suaminya. Akan tetapi permintaan Eva harus ditolak karena wilayah tersebut tercatat menjadi wilayah paling parah karena sangat dekat dengan titik ledakan. Maka dari itu Eva harus tetap mengikuti prosedur. Dan karena proses evakuasi akan segera dimulai, Eva diminta untuk segera pergi ke ruang rapat. Saat rapat digelar, para relawan diperingatkan untuk selalu mengikuti protokol keselamatan. Terlebih tim militer telah menemukan anomali dari para korban yang masih hidup namun bertingkah agresif seperti terkena penyakit rabies. Maka dari itu semua orang diminta untuk memberitahukan pasukan militer jika menemukan korban yang masih hidup. Dengan begitu, para pasukan akan segera datang untuk melakukan eksekusi di tempat. Singkat waktu, setibanya di wilayah perumahan, Eva dan relawan lainnya diminta untuk segera melakukan tugasnya. Sesaat kemudian, wanita Mohawk bernama Dana mengajak Eva untuk segera masuk. You know, it was hard saying goodbye to them, but what about you? Got kids? Mengerikan sekali, Eva pun syok parah saat melihat kondisi keluarga ini yang sangat mengenaskan. Sesaat kemudian, si Mohawk Dana yang kena mental tiba-tiba menangis, di mana ia merasa tidak sanggup untuk menjalankan tugas berat ini. Tak lama setelah Dana pergi, perhatian Eva teralihkan pada seorang pria gondrong yang mirip superhero Cleoman. Saat si Daya tidak sanggup menjalankan tugasnya, ia langsung mengajak Eva untuk menjadi partnernya. Anyone home? Why do only some of them come back? Not all of them. Sesaat kemudian, si gondrong bernama Clay langsung meminta Eva yang melongo untuk membantunya.
Di tengah proses evakuasi, Clay pun merasa malas saat mendapati jasad subur yang pastinya akan sangat nyusahkeun batur. Namun Eva yang ingin cepat selesai mengajak Clay untuk segera mengevakuasinya. Setelah dijengkang, Clay yang kebelet mules memutuskan untuk boker terlebih dulu. Hingga sesaat kemudian, Eva yang melihat foto pernikahan seketika teringat dengan momen pernikahannya bersama Mitch. If I can get it on. Setelah mengevakuasi jasad nyusahkeun, mereka kembali melakukan penyisiran ke toko bayi. Namun di saat itu pula, seketika Eva termenung saat melihat sebuah ranjang bayi, di mana selama ini ia masih belum mendapatkan momongan. Hingga di tengah kesedihan, tiba-tiba sesuatu terjadi. Singkat waktu, Eva dan Clay kembali melakukan pengecekan di rumah lain. Someone looked after you. Di tengah pengecekan, Eva pun heran saat menemukan jejak darah yang mengarah ke sudut ruangan. My God, betapa syoknya Eva saat menemukan korban yang masih hidup dengan keadaan yang sangat ripuh. Di tengah rasa syok, Clay bergegas memanggil pasukan militer menggunakan semok. Dan sesuai protokol yang berlaku, pihak militer langsung berdatangan untuk melakukan eksekusi. Beberapa saat kemudian, mereka yang lelah memutuskan untuk istirahat sambil melihat proses pemakaman massal pada para korban. Di saat itu pula, seketika Eva khawatir saat melihat kepulan asap dahsyat yang masih terjadi di wilayah Hobart. Meskipun kemungkinannya kecil, Eva hanya ingin mengetahui nasib dari suaminya saat ini. Di malam harinya, Eva memutuskan untuk nekat pergi ke wilayah Hobart meski harus melanggar protokol yang berlaku. Setelah menemukan rute perjalanan tercepat, Eva berniat mencari keberadaan Clay untuk membicarakan rencananya ini. Setelah mengalami mimpi buruk tentang suaminya, Eva pun semakin membulatkan tekad untuk pergi menuju kediaman suaminya. Di keesokan harinya, Clay akhirnya bersedia mengantar Eva menuju kota Hobart. Apalagi saat ini, Clay mendapatkan sebuah motor impiannya, yaitu Ducati. Meskipun motor ini milik para korban. Di saat itu pula, Eva pun syok parah saat mendapati para korban yang modar seketika dengan keadaan sedang bermaksiat. Best day ever. Tak ingin membuang waktu, Eva mengajak Clay untuk segera OTW. Namun tanpa mereka sadari, seorang kewes berambut pink terlihat bangkit dari kematiannya. The roads, the smoke we could take. If we stick to the suburbs that are already 200 miles from the Enso resort, don't even have to give up your left nut. Whoa. Really? Yeah, we'll need a full tank too. Betapa syoknya Eva saat melihat si korban mematung sambil menggertakkan giginya. Untung saja Clay memperingatkan Eva untuk segera pergi, dan kini mereka langsung OTW menuju kota Hobart dengan menggunakan motor. Di tengah perjalanan, mereka pun panik saat melihat pasukan militer yang sedang berpatroli. Tak cuma itu, Eva pun syok saat melihat seorang korban yang kini sangat mirip kondisinya dengan seonggok zombie. Dirasa situasi sudah aman, Clay langsung mengajak Eva untuk melanjutkan perjalanan.
Saat mendekati wilayah Hobart, mereka pun harus ngeluting oksigen untuk bisa bernafas. Namun di saat itu pula mereka pun syok parah saat melihat sesuatu yang mendekat. Bagaikan jurik teke-teke, para korban di sini benar-benar sudah seperti zombie. Singkat waktu, definisi manusia membuat kerusakan di bumi, wilayah Hobart menjadi kawasan yang paling hancur karena sangat dekat dengan radius ledakan. Di keesokan harinya, mereka memutuskan untuk beristirahat di pom mini etanol. Saat Clay Pegalinu setelah seharian memotoran, Eva yang merasa iba berniat untuk mengurutnya. Want me to stop? No, keep going. There. Fuck me. You hit the spot, Ava. My God, sontak mereka pun kaget saat kedatangan zombie Kratos dengan cekernya yang pengkor. Untung saja mereka masih sempat diselamatkan oleh seorang prajurit bernama Riley. Di saat itu pula, Riley pun heran saat mendapati Eva dan Clay berada di area terlarang. Setelah Eva menjelaskan jika dirinya dan Clay adalah tim evakuasi, Riley tetap menganggap jika mereka telah melakukan kesalahan besar. Terlebih para korban di area ini sudah menjadi mayat hidup yang akan membahayakan nyawa mereka. Sesaat kemudian, Eva diminta untuk menunggu, sementara ia akan meminta keterangan dari Clay terlebih dulu. Sejam kemudian, Riley mengatakan jika Clay malah kabur saat menjalani interogasi. Ia pun menyayangkan karena Eva malah memiliki partner yang egois seperti Clay. Saat Eva merasakan kejanggalan, Riley langsung menanyakan maksud Eva nekat datang ke zona terlarang ini. Lantas Eva berkata jika dirinya hanya ingin pergi ke wilayah Hobart untuk memastikan kondisi suaminya. Mendengar hal itu, Riley yang merasa iba bersedia untuk mengantar Eva pergi. Terlebih di wilayah ini sudah sangat jarang para petugas yang berpatroli. Meskipun curiga, namun Eva tidak punya pilihan lain. Saat malam poek, Eva pun heran karena Riley malah mengajaknya ke rumah terpencil di tengah hutan. Lantas Riley berkata jika malam ini kita harus beristirahat dan melanjutkan perjalanan esok hari. Sesaat kemudian, Riley meminta Eva untuk mengisi perut terlebih dulu. Melihat ketegangan Eva, Riley pun menceritakan kisah keluarganya, di mana sebenarnya ia memiliki seorang istri yang sedang mengandung 9 bulan bernama Amanda. Namun ia harus mendapati kenyataan pahit, di mana ketika Riley pergi dinas ke Australia, tragedi ini pun terjadi hingga membuat istrinya terkena radiasi mematikan. Dan entah gelo atau apa, seketika Eva pun kaget saat Riley tiba-tiba ingin menjadikannya sebagai istri dengan alasan untuk mengobati depresi dan rasa nyeri di dada. Riley pun meyakinkan Eva jika suaminya sudah dipastikan meninggoy karena wilayah tersebut sangat dekat dengan radius ledakan. Kemudian Riley langsung mengancam Eva untuk menuruti perkataannya karena jika menolak ia tidak akan segan untuk menghabisinya. Di tengah rasa syok, Eva pun diminta untuk segera berdandan. Dan sungguh suwe, ternyata tentara ini sudah terkena sindrom kopet. Eva yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa menurut.
Di tengah persiapan, Eva yang menemukan gunting langsung menyembunyikannya di bawah bantal untuk berjaga-jaga. Hingga tak lama kemudian, Riley yang sudah nyetil langsung terkesima dengan penampilan Eva. Ia pun merasa tidak salah memilih Eva untuk memuaskan kerinduannya. Lantas sambil memasangkan headsetan, Riley langsung mengajak Eva berdansa. Bridges, you said something. I'm sorry I couldn't protect you. The ring as well. Song's over. Muak dengan drama ini, Eva meminta Riley untuk segera menjauh. Akan tetapi, Riley malah menyodorkan cincin dan memaksa Eva untuk mengenakannya. Ava, open the door. Ava! My God, seketika Eva pun syok parah saat mendapati istri Riley yang sedang hamil terbaring di kasur dengan hiasan-hiasan seperti putri tidur. Melihat dekorasi mengerikan di kamar ini, Eva pun yakin jika Riley memang sudah kena sarap. Ava! Oh my God, lagi! Betapa syoknya Eva saat melihat puluhan korban tersekap di dalam gudang. Rupanya Riley yang ingin menyembuhkan istrinya rela menjadi dokpet abal-abal untuk meneliti para korban. Hingga setelah mengetahui istrinya tidak akan bisa disembuhkan, Riley pun memutuskan untuk mencari wanita lain. Di saat itu pula, Riley berusaha mengancam Eva untuk segera menyerahkan diri sebelum dirinya berubah pikiran untuk menghabisi Eva. Mendengar hal itu, Eva pun berniat melakukan sesuatu. Stay in here all night. I can't find my ring. Did you see it? Meskipun ngeri, Eva berkata jika dirinya bersedia untuk digabrut, namun dengan syarat Riley harus mengantarkan Eva pergi ke tempat suaminya. Ternyata semua itu hanyalah gimmick, dan kini Riley pun modar dicucuk obeng. Setelah menyucuk Riley, Eva yang tak ingin kehabisan waktu bergegas mengambil kunci mobil. Seketika Eva pun syok parah saat melihat istri Riley yang sedang mengandung seperti memiliki setengah kesadaran. Di keesokan harinya, Eva yang kehabisan bensin memutuskan untuk berjalan ceker saja. Setelah jauh berjalan ceker, Eva pun tidak menyadari jika dirinya sedang diintai oleh sesosok zombie. Untung saja Eva masih sempat menghabisi zombie beringas ini. Singkat waktu, Eva yang menemukan karavan berniat menunda perjalanannya sampai esok hari. Hingga setelah mengeluarkan beberapa jasad, Eva pun memutuskan untuk beristirahat. Di tengah malam, Eva langsung terbangun setelah mendengar suara geraman dari arah luar.
Rupanya suara itu berasal dari seorang bapac-bapac pitak yang masih memiliki sedikit kesadaran. Melihat si bapak ini sedang sibuk mengubur anggota keluarganya, Eva yang merasa iba berniat untuk membantu. Hingga setelah itu, Eva pun kaget saat bapac-bapac ini seakan memberi isyarat untuk dihabisi, di mana ia ingin menyusul keluarganya di alam barzah. Singkat cerita, akhirnya Eva tiba di kantor milik suaminya yang terlihat masih baik-baik saja. Lantas tanpa berlama-lama, Eva pun bergegas mencari keberadaan suaminya. Namun setibanya di dalam, seketika Eva terdiam saat ia melihat sekumpulan karyawan yang langsung modar ketika sedang melakukan senam yoga. Dan hal ini membuktikan jika semua orang langsung mati setelah terkena gelombang radiasi. Akhirnya Eva mendapati jasad suaminya terkujur kaku di dekat ranjang dengan kondisi geheng seperti terkena azab. Di tengah kesedihan, seketika Eva pun kaget saat mendapati 2 gelas amer tersimpan di kamar. Tak cuma itu, ia pun menemukan tanda pengenal seorang kewes di tempat ini. Betapa lemasnya Eva saat menyadari jika Mitch pergi ke tempat ini hanya untuk berselingkuh dengan asistennya sendiri. Wake up. Mitch, please. Entah dari mana datangnya, rupanya selama ini Clay tetap berusaha mencari keberadaan Eva. Di pinggir pantai, Eva pun menceritakan kekecewaannya pada sang suami yang ternyata berselingkuh dengan karyawannya sendiri, di mana tragedi ini seolah menjadi petunjuk untuk membongkar kebejatan suaminya. Mendengar hal itu, Clay berusaha menenangkan Eva. Ia pun meminta maaf karena ketika berada di pom etanol, dirinya harus kabur akibat si tentara itu adalah tentara kopet. Tak ingin berlarut dalam kesedihan, Eva pun mengajak Clay untuk pergi. Singkat waktu, perjalanan mereka harus terhenti saat dihadang oleh Amanda yang kini telah menjadi zombie. Seketika Eva pun kaget saat menyadari jika Amanda sudah melahirkan. Hingga saat zombie Amanda pergi, samar-samar terdengar suara tangis bayi. Rupanya dengan insting seorang ibu, Amanda meminta Eva untuk merawat si orok. Di saat itu pula, Eva yang memang ingin memiliki buah hati dengan senang hati akan merawatnya, meski ia tahu jika si orok adalah anaknya Amanda dan si bedebah Riley. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang cukup menegangkan, bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. Yang tak dijelaskan adalah jenis ledakan apa yang bisa membuat satu pulau mengalami kematian secara mendadak. Hanya Tuhan dan Mama Rika yang tahu. IMDb untuk film ini adalah 6,0 dan menurut sekalian cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan bahasan film We Bury the Dead tahun 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekalian. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.